Lalu juga yang sekarang ini lagi boomingnya seperti IoT, Internet of Things. Ya, Internet of Things itu adalah konsep dasar yang menghubungkan perangkat-perangkat apapun yang di dalam satu sama lain. Seperti kita dalam gadget ini, kita bisa menghandle atau mengkontrol seluruh peralatan yang ada dalam rumah kita seperti smart home ataupun rumah pintar. Nah, di sini kami mengkoneksikan rumah pintar ini melalui handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara TGD Podcast. Di sini kita akan bicara tentang program studi sistem komputer dengan teknik komputer. Saya Kiki Artika. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan, Eskom Mkom. Ya, saya adalah salah satu dosen tetap Triguna Dharma, di mana program studi teknik komputer linear dengan program studi sistem komputer. Saya juga salah satu koordinator dari klub robotik STMIK Triguna Dharma. Boleh tahu dong visi misi dari program studi itu sendiri? Oh, jelas. Nah, visi misi program studi teknik komputer itu diantaranya adalah berkaitan dengan hardware. Ya, visinya menjadi program studi unggulan dalam bidang rekayasa sistem komputer yang menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global dengan dilandasi iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 2021. Untuk mendukung visi dari program studi teknik komputer, tentunya misi harus searah dengan visi tersebut. Di antaranya, program studi teknik komputer adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan di bidang sistem komputer yang berorientasi teknologi dan sistem cerdas berbagai sektor. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan dan penerapan rekayasa sistem komputer. Yang ketiga adalah membangun kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan instansi yang memiliki kompetensi di bidang sistem komputer. Yang terakhir adalah menyelenggarakan kegiatan kerohanian guna meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa solidaritas secara umat. Ya, mungkin itu visi dan misinya ya Pak. Iya. Lalu untuk prospek ke depannya nih, bagi lulusan sistem komputer dengan teknik komputer itu kira-kira apa itu Pak? Ya, lulusan dari teknik komputer dan sistem komputer yaitu adalah terkait masalah dunia industri revolusi 4.0 saat ini, di mana prospek lulusan sistem komputer dan teknik komputer itu adalah menjadi seorang computer engineer di industri. Yang kedua adalah sebagai control engineer, ya, network administrator, system engineer, research and development engineer, dan software engineer. Nah, ini hal-hal ini juga masih kita tingkatkan lagi, di mana sebagai tamatan atau praktisi akademis, ya, lulusan-lulusan ini juga tidak lepas dari dunia usaha. Jadi tidak terbatas hanya bekerja di dunia industri, kita juga menerapkan sistem entrepreneurship, ya, dan lain sebagainya. Langsung dikembangkan ya Pak, terus dikembangkan. Iyalah, untuk Lalu sejalan dengan dunia revolusi industri 4.0. Di makanya program sistem komputer dengan teknik komputer itu kan pasti memiliki tujuan tuh Pak. Boleh dijelaskan Pak tujuan dari terbentuknya program studi sistem komputer dengan teknik komputer itu sendiri? Tujuan program studi teknik komputer dan sistem komputer adalah menghasilkan mahasiswa yang mempunyai ilmu pengetahuan tapi tidak terlepas dari iman dan takwa. Hal ini juga sebagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau misalnya kebanyakan kita lihat kan banyak orang-orang pintar di sekeliling kita, tetapi dia tidak mempunyai adab. Nah, maka hasilnya banyak kita lihat juga yang Kiki kan. Ya, sistem cerdas ini juga banyak diaplikasikan ke beberapa kebiasaan keseharian. Mungkin kalau kita masuk ke dalam mall Bu Kiki, ya, mungkin Ibu di sana kan ada sebuah pintu otomatis di mana tidak ada penjaga pintunya. Ketika kita datang terdeteksi oleh
alat yang disebut namanya sensor dari mereka, secara otomatis maka pintu tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Nah, ini termasuk dalam artificial intelligence juga. Jadi itu untuk yang seperti itu hasil dari sistem komputer dengan teknik komputer ya Pak ya? Iya, goalnya. Tentunya kan karya-karya dari sejumlah mahasiswa sejalan dengan perkembangan saat ini. Apa yang sudah dilakukan oleh program studi itu dalam mendukung kemajuan teknologi saat ini Pak? Boleh dijelaskan? Ya, dalam mendukung peningkatan atau perkembangan revolusi industri 4.0 saat ini, tentunya program studi menyelaraskan dengan perkembangan saat ini, ya mungkin dari segi kurikulum ya, jadi mengikuti perkembangan yang dibutuhkan oleh stakeholder yang ada. Lalu juga yang sekarang ini lagi boomingnya seperti IoT, Internet of Things. Ya, Internet of Things itu adalah konsep dasar yang menghubungkan perangkat apapun yang di dalam satu sama lain. Seperti kita dalam gadget ini, kita bisa menghandle atau mengkontrol seluruh peralatan yang ada dalam rumah kita seperti smart home. Yang biasa dikenal juga namanya adalah smart home ataupun rumah pintar. Nah, di sini kami mengkoneksikan rumah pintar ini melalui handphone. Kalau misalnya rumah Anda mungkin ada di daerah Medan Kota, tapi Anda lagi kebetulan di suatu tempat yang mungkin tak terjangkau tempatnya. Nah, jadi ketika Anda lupa untuk mematikan lampu tersebut ataupun lampu rumah Anda tinggal mengkoneksikan ataupun mematikannya lewat handphone saja. Tidak perlu lagi pulang ke rumah untuk mematikannya, jadi tinggal dari handphone saja. Nah, caranya adalah pertama dikoneksikan terlebih dahulu, yaitu melewati Bluetooth. Next, nah di sini ada namanya device HC06. Nah, lalu dikonekkan. Nah, setelah terkoneksi tekan down, lalu di-run-kan. Nah, alat pun siap untuk digunakan. Contoh pertama adalah ketika lampu teras dinyalakan lampu depan rumah. Ketika Anda menekan tombol tersebut, maka lampu akan otomatis menyala. Nah, lalu ketika Anda juga ingin menyalakan lampu di ruang tamu, tinggal tekan, maka lampu di ruang tamu akan otomatis menyala. Lalu ada juga untuk di ruang tengah. Ketika Anda menekannya juga, maka otomatis lampu akan menyala. Dan seterusnya di kamar 1, kamar 2, dapur, dan terakhir adalah toilet. Dan juga di sini nggak hanya untuk menghidupkan lampu, di sini juga bisa untuk namanya membuka tutup pagar. Di sini pagar sedang dalam keadaan tertutup. Ketika Anda ingin membukanya, tinggal tekan di sini, maka pagar akan otomatis terbuka. Nah, jika Anda ingin menutupnya kembali, tinggal tekan tutup, maka pagar akan otomatis tertutup. Nah, juga di sini ada juga fungsi untuk membuka tutup tirai. Caranya juga sama, tinggal tekan tombol tirai. Nah, sekarang tirai sudah keadaan dalam terbuka. Ketika ingin menutupnya lagi, tinggal tekan tombol tutup. Oke. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mematikan lampunya, dan caranya juga cukup simpel. Tinggal tekan seluruh tombol yang ada di sini, ataupun tekan tombolnya dengan cara satu-satu, yaitu lampu toilet mati, lampu dapurnya mati, lampu kamarnya mati, lampu kamar satunya mati, lampu ruang tengah mati, lampu ruang tengah tamu mati, dan juga lampu teras mati. Sekali ya Pak, untuk karya-karya dari mahasiswa kita ini terus berkembang terus. Lalu Pak, untuk mengikuti regulasi yang dibuat dari pemerintah, terkhususnya mengenai kurikulum berbasis KKNI, apakah program studi sudah menjalankannya dengan baik? Ya, untuk kurikulum berbasis KKNI, ya regulasi tersebut sudah kita mengarah ke sana ya tentunya. Mata kuliah ini juga sebanding dengan penerapan yang ada dalam kehidupan kebutuhan dunia industri ya,
Seperti di dalam hallnya terkhusus pada sistem komputer dan teknik komputer ini belajar tentang mikrokontrol, yaitu sistem IC yang dapat memproses segala sesuatunya dari sensor-sensor maupun memberikan eksekusi perintah ke motor. Lalu juga kita mempelajari tentang namanya PLC, di mana PLC ini Programming Logic Control yang dibutuhkan oleh dunia industri seperti pabrik-pabrik, mesin-mesin. Mungkin saya ambil contoh ya Bu Kiki ya, seperti di pabrik Sosro ya. Dahulu kala kan karyawan pabrik Sosro itu banyak ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke sana itu banyak yang sudah digantikan oleh kinerja mesin. Nah, tentunya ini sebagai peluang dari program studi ini dalam melihat situasi tersebut. Bisa sebagai computer engineer dan membuat aplikasi sistem cerdas di dalam sana. Nah, selain itu juga di program studi kita ini kita juga membahas tentang jaringan komputer, di mana dosen-dosen kita juga sudah banyak yang mempunyai sertifikat internasional seperti MTCNA, lalu MTCRI dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Mekrotik. Nah, dalam hardware tadi sudah saya jelaskan. Untuk ke softwarenya di program studi teknik dan sistem komputer ini juga kita membahas tentang multimedia yang dimana dibutuhkan untuk desain grafis oleh dunia industri, desain animator ya atau perfilman. Untuk pemrogramannya juga kita combine ke Visual Basic ya, pemrograman mobile seperti Android, dan di dalam itu tujuannya untuk membuat artificial intelligence atau AI gitu. Ini dari penjelasan Bapak tadi cukup banyak sekali hasil-hasil yang dihasilkan oleh lulusan dari sistem komputer ataupun teknik komputer yang cukup keren dan bagus gitu Pak. Pastinya untuk membuat produk-produk ini mesti dibutuhkan fasilitas yang juga mendukung untuk hasilnya yang seperti itu, yang bagus seperti itu. Untuk fasilitasnya sendiri, apa itu Pak yang digunakan pada program studi ini? Ya, tentunya institusi selalu mendukung apapun kegiatan positif ya, kegiatan positif baik di dalam pembuatan produk-produk robotik ya, sistem cerdas, pengabdian kepada masyarakat, penelitian-penelitian mahasiswa. Nah, institusi menyediakan fasilitas itu diantara lain adalah lab robotik ya. Lab robotik ini memang terkhusus untuk program studi teknik komputer dan sistem komputer, di mana pada lab robotik ini tentunya sudah tersedia alat-alat yang memang dipakai di dalam dunia industri seperti CNC ya, CNC Computer Numerical Control yang untuk membuat PCB secara otomatis ya. Lalu lab elektronika, di mana lab elektronika juga kita belajar tentang perangkat-perangkat komponen elektronika dari arus AC dan DC ya. Nah, juga kita di dalam mendukung program ini ada juga namanya lab jaringan. Lab jaringan juga tersedia ya, dan satu lagi lab multimedia ya. Multimedia pada sistem ini juga saya lihat sudah di atas rata-rata kalau dibandingkan dengan kebutuhan untuk multimedia kita. Nah, secara keseluruhan untuk fasilitas di Trigona ini saya lihat institusi selalu mendukung kegiatan yang positif ya, itu begitu. Jadi banyak sekali ya Pak fasilitas yang diberikan oleh kampus ini untuk mahasiswanya, seperti itu ya. Lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional yang diadakan di USU, kebenaran alhamdulillah saingannya itu universitas-universitas di seluruh Indonesia ya. Kita dapat juara 2 ya, dengan judul robot Amelia ya, robot mesin pengantar obat di dalam rumah sakit. Nah, pernah juga untuk prestasinya kita pernah juara tingkat provinsi ya, tingkat kota, yaitu dalam program namanya SIDA Kiki, Sistem Inovasi Daerah, di mana alat tersebut kita dapat penghargaan sebagai kategori sistem cerdas terbaik kategori tingkat kesehatan. Nah, untuk itu memang kita juga butuh dukungan dari pemerintah dalam melanjutkan penelitian-penelitian dalam produk-produk yang kita tampilkan saat ini ya, terutama dukungan dari pemerintah
masalah dari finansial terutama Kiki, karena kebanyakan mungkin kalau saya lihat pribadi dari hasil-hasil karya ini mentok sampai di sebatas prototipe saja. Ya mungkin itulah mungkin harapan dari saya pribadi dan kawan-kawan sejagat yang lain ya, untuk meningkatkan pengembangan iptek ini supaya dapat didukung oleh setidaknya pemerintah daerah ya. Itulah mungkin Kiki ya yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Jadi sudah banyak sekali ya Pak penghargaan dan juga kejuaraan yang didapatkan oleh mahasiswa SMK Gunadarma. Jadi untuk sebagai penutup, apa yang bisa disimpulkan dari program studi ini Pak? Ya, program studi Sistem Komputer dan Teknik Komputer saat ini sedang mengembangkan kurikulum berbasis KKNI yang sesuai dengan teknologi industri era 4.0 saat ini ya. Di samping itu penerapan teknologi tidak terlepas dari perkembangan IoT, Internet of Things yang tadi saya sebutkan, yang banyak diimplementasikan ke dalam beberapa dunia industri ya. Dan kurikulum pembahasan ini juga tidak hanya membahas tentang hardware saja Bu Kiki. Jadi misalnya kalau nanti ingin bergabung selain jurusan kita, itu masih boleh. Karena kita tadi yang saya katakan, sistem komputer dan teknik komputer nggak hanya membahas tentang hardware, melainkan ada beberapa aplikasi juga seperti multimedia, visual basic untuk bahasa pemrogramannya, dan lain sebagainya ya. Jadi dalam hal ini mungkin dari program studi teknik komputer dan sistem komputer masih banyak yang perlu dibenahi juga di sana sini, tapi di samping itu juga saya lihat perkembangannya sudah sejalan dengan aturan-aturan dan regulasi yang diberikan oleh LLDikti atau Kemendikbud saat ini. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Dewi Setiawan atas penjelasan dari program studi Sistem Komputer dengan Teknik Komputer SMK Gunadarma. Sekian Podshow kita hari ini. Sampai jumpa di Podshow kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.